Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Elastisitas Permintaan dan Penawaran, dosen pengampu Ibu Siti Khairiani, SE MSAK. Ada pula agendanya, yaitu topik utama dalam presentasi ini yang pertama, elastisitas permintaan dan koefisien elastisitas permintaan. Yang kedua, elastisitas permintaan sepanjang kurva permintaan. Yang ketiga, elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Keempat, jenis elastisitas harga yang lain. Kelima, elastisitas penawaran dan koefisien elastisitas penawaran. Dalam analisis ekonomi secara teori maupun dalam praktek sehari-hari adalah sangat berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana responsif permintaan terhadap perubahan harga. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan satu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ukuran ini dinamakan elastisitas permintaan. Perubahan harga juga menimbulkan akibat yang berbeda terhadap jumlah penawaran berbagai barang. Ukuran kuantitatif sebagai akibat perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan dinamakan elastisitas penawaran. Sumbangan analisis elastisitas permintaan. Mengetahui sampai di mana responsifnya perubahan permintaan sebagai akibat perubahan harga perlu juga diperhatikan dalam analisis ekonomi. Dengan mengetahui besarnya elastisitas dapat diramalkan perubahan yang akan terjadi di pasar, yaitu bagaimana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan berubah apabila terjadi perubahan dalam penawaran. Koefisien elastisitas permintaan harga. Dalam analisis, elastisitas permintaan harga lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah diminta dengan presentasi perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Di bawah ini diterangkan dua cara untuk menghitung koefisien elastisitas permintaan. Rumus untuk perhitungan koefisien elastisitas. Rumus perhitungan koefisien elastisitas permintaan adalah suatu angka penunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarkah perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu ED sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga. Misalkan harga berubah dari P menjadi P1 dan jumlah barang yang diminta berubah dari Q menjadi Q1. Dengan pemisalan ini, rumus di atas dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu ED sama dengan Q1 diambil Q dibagi Q dibagi P1 diambil P1 dibagi P. Cara menghitung koefisien elastisitas yang disempurnakan. Rumus yang disempurnakan untuk mencari koefisien elastisitas berubah menjadi seperti berikut, yaitu ED sama dengan Q1 diambil Q dibagi Q ditambah Q1 per 2 dibagi P1 diambil P dibagi P ditambah P1 per 2. Elastisitas permintaan dan penawaran. Kurva permintaan dan elastisitas permintaan. Sepanjang suatu kurva permintaan, nilai koefisien elastisitasnya berbeda. Walaupun demikian, dalam analisis umum, kurva permintaan digolongkan kepada golongan elastis atau tidak elastis berdasarkan bentuk dari kurva tersebut. Elastisitas sepanjang kurva permintaan garis lurus. Dalam suatu kurva permintaan yang berbentuk garis lurus, koefisien elastisitasnya adalah berbeda-beda di berbagai tingkat harga. Untuk melihat buktinya, perhatikanlah contoh yang dikemukakan dalam tabel 5.1 dan selanjutnya digambarkan dalam gambar 5.2. Dalam tabel 5.1 dikemukakan daftar permintaan terhadap buah manggis di dalam suatu pasar. Selanjutnya, berdasarkan kepada angka-angka dalam tabel 5.1, dalam gambar 5.2, dilukiskan kurva permintaan terhadap manggis di pasar tersebut. Dalam tabel 5.1 juga dihitung koefisien elastisitasnya permintaan untuk 4 perubahan harga sebagai berikut.
1. Apabila harga berubah dari Rp1.000 menjadi Rp800, keadaan 1. 2. Apabila harga berubah dari Rp800 menjadi Rp600, keadaan 2. 3. Apabila harga berubah dari Rp600 menjadi Rp400, keadaan 3. 4. Apabila harga berubah dari Rp400 menjadi Rp200, keadaan 4. Dalam perhitungan tersebut digunakan rumus yang telah disempurnakan, yaitu rumus titik tengah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa untuk setiap keadaan di atas nilai koefisien elastisitas permintaan adalah berbeda, yaitu nilainya 3 keadaan 1, 1,4 keadaan 2, 5/7 keadaan 3, dan 1/3 keadaan 4. Perhitungan ini menunjukkan bahwa sepanjang suatu kurva permintaan garis lurus, nilai elastisitas permintaannya berbeda. Hasil perhitungan ini dihubungkan dengan bagian yang sesuai pada kurva permintaan. Pada gambar 5.2, jelas kelihatan bahwa pada bagian yang lebih tinggi, nilai koefisien elastisitas permintaan adalah lebih besar. Tingkat elastisitas permintaan. Kurva jenis-jenis elastisitas. 1. Tidak elastis sempurna. 2. Elastis sempurna. 3. Elastis uniter. 4. Tidak elastis. 5. Elastis. Faktor penentu elastisitas permintaan. Apakah sebabnya permintaan berbagai macam barang berbeda elastisitasnya? Ada beberapa faktor yang menimbulkan perbedaan dalam elastisitas permintaan berbagai barang. Yang terpenting adalah 1. Tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. 2. Persentasi pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. 3. Jangka waktu di dalam mana permintaan itu dianalisis. Banyaknya barang pengganti yang tersedia. Permintaan terhadap barang yang tidak banyak mempunyai barang pengganti adalah bersifat tidak elastis karena 1. Kalau harga naik, para pembelinya sukar memperoleh barang pengganti dan oleh karenanya harus tetap membeli barang tersebut. Oleh sebab itu, permintaannya tidak banyak berkurang. Dan kalau harga turun, permintaannya tidak banyak bertambah karena tidak banyak tambahan pembeli yang pindah dari membeli barang yang bersaingan dengannya. Presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Harga akan memainkan peranan yang cukup menentukan dalam melakukan pilihan tersebut. Perbedaan harga dapat menyebabkan orang membatalkan untuk membeli barang dari satu merek tertentu dan memberi merek lain yang lebih murah. Jangka waktu analisis. Jangka waktu di dalam mana permintaan terhadap suatu barang diamati juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu ditulis, semakin elastisitas sifat permintaan suatu barang. Elastisitas permintaan hasil penjualan. Dalam analisis yang terdahulu, telah dinyatakan bahwa perbedaan elastisitas menyebabkan kuantitas penjualan yang semakin besar belum tentu menghasilkan hasil penjualan yang semakin banyak. Dalam uraian di bawah ini, secara contoh angka dan secara grafik ditunjukkan sifat hubungan di antara elastisitas permintaan dengan hasil penjualan yang diterima penjual. Kaitan perubahan harga dan hasil penjualan. Hasil penjualan adalah pendapat yang diterima oleh para penjual dari pembayaran terhadap barang yang dibeli para konsumen. Nilainya adalah sama dengan harga dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli para pembeli. Kalau harga berubah, maka hasil penjualan dengan sendirinya akan berubah. Pembuktian secara grafik membuktikan bahwa jika permintaan adalah elastis, kenaikan harga akan menyebabkan hasil penjualan berkurang. Sebaliknya, kalau harga turun, hasil penjualan bertambah. Dan kalau permintaan tidak elastis, kenaikan harga akan menyebabkan hasil bertambah. Sebaliknya, kalau harga turun, hasil penjualan berkurang. Dapat juga dilakukan menggunakan grafik. Perhatikan gambar 4.5 di bawah. Dibandingkan dua jenis permintaan. Yang pertama adalah permintaan terhadap barang X dan
Yang kedua adalah permintaan terhadap barang Y bersifat tidak elastis. Jenis elastisitas permintaan yang lain. Pembicaraan tentang elastisitas yang telah dilakukan sampai sekarang ini masih terbatas kepada memperhatikan perkaitan antara berubah harga dan permintaan. Konsep elastisitas yang telah dibincangkan menurut sampai di mana responsifnya permintaan apabila harga mengalami perubahan, elastisitas seperti itu, yang telah dinyatakan dalam pendahuluan bab ini, dinamakan elastisitas permintaan harga. Selanjutnya, elastisitas permintaan silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besar perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas elastisitas silang. Apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat perhubungan antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Besarnya elastisitas silang atau EC dapat dihitung berdasarkan kepada rumus berikut. EC sama dengan presentasi perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga barang Y. Elastisitas permintaan pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli dinamakan elastisitas permintaan pendapatan. Atau secara ringkas, elastisitas pendapatan. Biasanya elastisitas pendapatan atau E dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. EY sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan pendapatan. Koefisien elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. ES sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan presentasi perubahan harga. Untuk tujuan penghitungan rumus di atas perlu diubah menjadi ES sama dengan QB dikurang QA dibagi dengan QA, PB dikurang PA dibagi dengan PA, di mana ES adalah koefisien elastisitas penawaran, QB jumlah baru barang yang ditawarkan, QA adalah jumlah penawaran yang asal, PB adalah tingkat harga yang baru, dan PA adalah tingkat harga yang asal. Tingkat elastis kurva penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat bersamaan dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 tingkat elastisitas. Elastisitas sempurna, elastisitas uniter, tidak elastis, dan tidak elastis sempurna. Elastis sempurna wujud apabila pada penjual tersedia menjual semua barangnya pada suatu harga tertentu apabila penawaran suatu barang bersifat elastis sempurna. Kurva penawarannya sejajar dengan sumbu datar. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Sifat perubahan biaya produksi. Bagaimana biaya produksi akan berubah sekiranya harus dilakukan pertambahan produksi. Sangat besar pengaruhnya kepada elastisitas penawaran. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi kalau penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Jangka waktu analisis.
Di dalam menganalisis pengaruh waktu kepada elastisitas penawaran, biasanya dibedakan 3 jenis jangka waktu, yaitu masa amat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Masa amat singkat, yang dimaksud dengan masa amat singkat adalah jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya, dengan demikian penawaran bersifat tidak elastis sempurna. Jangka pendek, dalam jangka pendek kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia itu dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi, termasuk barang modal secara lebih intensi. Jangka panjang produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang. Oleh karenanya penawaran bersifat elastis.